Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di dalam ibadah kita. Semuanya sudah siap? Siap. Yang sudah siap, kita fokus, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita bawa syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kepada adik-adik kami yang di rumah juga Tuhan, kami bersyukur mereka masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan diberkati. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kepada adik-adik yang di rumah roh yang fokus dan memberikan hati sepenuhnya untuk ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita, kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya Sore hari biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan sayang ku sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus
Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami dan kesehatan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk negara kami Indonesia, dan Engkau berkati Bapak Presiden hingga pemerintahnya. Tuhan, Engkau berkati Kota Tanjung Pinang, Engkau berkati Ibu Wali Kota dan jajaran lainnya. Tuhan, Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati Bapak Gembala dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati juga anak-anak sekolah minggu dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya ini doa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Hanya ini doa kami Tuhan, seluruhnya kami alaskan kepada anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau Aku Tuhan. mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
senang kembali lagi bersama Kak Mei di hari ini di ibadah sekolah minggu secara online. Walaupun kita belum bisa ketemu adik-adik, tapi Kak Mei percaya adik-adik di rumah sudah persiapkan diri tadi untuk menyembah Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu, sudah siapkan Alkitab. Nah, hari ini bersama Kak Mei kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum adik-adik belajar firman Tuhan, adik-adik duduk diam manis, lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Ya, ikuti Kak Mei, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, urapi kami menjadi anak yang manis, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Roh Kudus, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis yang ada di rumah, Kak Mei bersukacita, bersyukur adik-adik sudah pasti tadi ketika bersukacita menyembah Tuhan dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu enggak kira-kira apa ya tema yang Kak Mei bawakan? Adik-adik tahu enggak temanya? Oh ya, tema untuk Kak Mei bawakan adalah buah roh atau kasih. Nah, buah roh atau kasih. Adik-adik yang manis, kita akan belajar bersama-sama dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk adik-adik di rumah buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Sama-sama dengan Kak Mei kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Kalau sudah buka Alkitabnya, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Adik-adik di rumah, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik mau jadi berbuah ya. Sebagai anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita berbuah di dalam Yesus. Nah, adik-adik ada berapa kira-kira tadi kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Ada berapa buah roh adik-adik? Nah, siapa yang tahu yuk? Coba ada berapa? Pasti adik-adik tahu. Berapa adik-adik? Ada 9 buah roh. Nah, pasti yang sebutkan ada 9 buah roh diberkati Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu ya. Yang tahu ada 9 buah roh diberkati Tuhan. Nah, ada 9 buah roh adik-adik, tapi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu apa itu adik-adik? Kasih. Nah, kenapa? Buah roh dan yang pertama kita pelajari adik-adik yaitu kasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada adik-adik, makanya sehingga Yesus datang ke dunia untuk saya dan juga untuk adik-adik. Nah, jadi 9 buah roh itu yang pertama kita pelajari adik-adik yaitu adalah kasih. Nah, adik-adik ada gambar di sini. Coba perhatikan Kak Mei ya. Gambar yang Kak Mei pegang ini kira-kira adik-adik pasti bisa lihat di layar kaca ya. Yaitu buah roh. Ya, buah roh. Ada tadi berapa adik-adik buah roh? Ada 9. Yuk sama-sama dulu kita sebut ya. Buah roh sekali lagi kita sama-sama ya. Ikuti Kak Mei. Atau adik-adik sebut di rumah ya. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Ya adik-adik. Nah, adik-adik sebelum kita lanjut ya, sebelum kami lanjut, adik-adik coba nanti di rumah adik-adik gambar seperti ini, gambar ini yang Kak Mei pegang. Nah, di dalam gambar itu nanti adik-adik warnai. Nah, setelah diwarnai, adik-adik tulis buah roh, ya, judulnya buah roh, dan tuliskan 9 buah roh.
Nah, adik-adik nanti siapa yang terbaik, yang terbagus nanti dikumpul, dikasih mamanya, nanti bisa dikasih kepada guru sekolah minggu, nanti dinilai. Nah, kalau sudah bisa ya adik-adik, siapa yang terbaik nanti dikumpul kasih nilai, itu yang dapat hadiah. Oke ya, sampai di situ dulu untuk itu. Jadi jangan lupa nanti ya digambar, diwarnai, dituliskan 9 buah roh. Nah, adik-adik yang manis, 9 buah roh. Yang hanya satu yang kita pelajari hari ini adalah tentang kasih. Nah, tentang kasih pasti adik-adik tahu apa sih kasih. Pasti kita sudah tahu adalah kasih terbesar Yesus adalah rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Nah, ada 4 yang ingin bagaimana kita menghidupi kasih adik-adik yang manis. Kita harus bisa tahu dulu mengapa kita harus hidup dalam kasih. Bagaimana kita menghidupi kasih adik-adik yang manis? Sebagaimana anak sekolah minggu berbuah kasih, menghidupi kasih, ada 4 cara. Ada berapa cara adik-adik? Ada 4 cara bagaimana kita menghidupi kasih. Nah, coba sama-sama katakan dengan Kak Mei. Ada 4 cara untuk menghidupi kasih. Ya, yang pertama, yuk coba perhatikan Kak Mei ya. Yang pertama adalah mengasihi Yesus. Mengasihi siapa adik-adik? Mengasihi Yesus. Yang pertama mengasihi Yesus. Dengan cara apa kita mengasihi Yesus? Supaya kasih itu ada dalam hidup kita adik-adik dengan cara apa? Yang pertama ya, yang pertama adalah membaca firman, melakukan dan berdoa. Nah, jadi kalau adik-adik mengasihi Yesus dan adik-adik menghidupi kasih Yesus, berarti supaya kita hidup di dalam kasih Yesus adik-adik, berarti baca firman. Siapa yang sudah baca firman setiap hari? Nah, Tuhan tahu ya, Kak Mei mungkin gak tahu, tapi ada Tuhan yang tahu ya adik-adik ya. Jadi untuk kita hidup dalam kasih dan kita mengasihi Yesus, yang pertama baca Alkitab. Nah, jadi kalau adik-adik baca Alkitab, berkatnya apa? Berkat keberhasilan di sekolah, berkat untuk masa depan adik-adik. Yang kedua tadi melakukan firman. Setelah dibaca firman Alkitab berarti melakukan. Jadi jangan hanya dibaca adik-adik ya, melakukan juga. Supaya kita apa? Gaya hidup adik-adik adalah gaya kasih. Dan yang ketiga tadi adalah berdoa. Nah, siapa yang rajin berdoa di rumah adik-adik? Nah, mungkin kami enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Siapa yang rajin berdoa berkatnya apa? Berkatnya akan diberkati Tuhan dengan apa? Adik-adik bisa damai sejahtera, sukacita. Nah, jadi yang pertama bagaimana kita mengasihi Yesus? Yang pertama adalah mengasihi Yesus, yang pertama adalah membaca firman, melakukan dan berdoa. Yang kedua adik-adik, yang kedua bagaimana kita menghidupi kasih? Yang kedua adalah mengasihi orang tua. Nah, Kak Mei mau tanya dulu adik-adik, siapa yang mengasihi orang tua? Nah, kalau mengasihi orang tua berarti tidak suka melawan. Ya, apa kata orang tua? Siap mama, siap papa, siap kak. Saya siap lakukan, saya siap belajar, apa saja saya siap. Karena apa? Karena adik-adik sudah hidup dalam kasih. Berarti mengasihi orang tua adalah adik-adik harus mendengarkan nasihat orang tua. Ya, tidak boleh melawan. Itu yang kedua, ya, untuk menghidupi kasih. Yang kedua adalah mengasihi orang tua. Yang ketiga adik-adik yang manis adalah mengasihi musuh. Mana mungkin Kak Mei aku mengasihi musuhku, sedangkan si Andi itu suka pukul saya, suka curi pulpen saya. Si Andi itu suka kata kotor buat saya. Aku nggak mau mengasihi musuhku. Adik-adik yang manis, ingat, kalau Yesus mengajarkan kita mengasihi musuh dan mendoakan musuh, berarti apa? Kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, orang yang mungkin suka ya memukul kita, orang yang suka mungkin berkata-kata kotor buat kita, adik-adik ingat, doakan, katakan kepada mereka,
Karena Yesus mengajariku, maka aku mengampunimu, aku mengasihimu. Nah, adik-adik sudah menghidupi kasih. Itu yang ketiga adik-adik. Yang keempat untuk menghidupi kasih adalah mengasihi teman. Nah, kami mau bertanya dulu, apakah adik-adik sekolah minggu sudah mengasihi teman? Di sekolah, di rumah, di mana saja? Pernahkah adik-adik katakan, aku mengasihimu? Kenapa adik-adik katakan, aku mengasihimu kepada teman-teman? Karena adik-adik sudah terima kasih Yesus. Adik-adik sudah terima kasih Yesus. Nah, kalau keempat hal ini adik-adik lakukan, Kak Mei percaya adik-adik akan menikmati kebaikan Tuhan. Adik-adik yang manis, ada cerita. Nah, ada cerita. Coba adik-adik yang manis fokus ke Kak Mei ya. Ada cerita tentang semut dan kepompong. Siapa adik-adik yang sudah pernah dengar cerita semut dan kepompong? Nah, mungkin sudah ada atau belum, tapi Kak Mei mau ceritakan tentang semut dan kepompong buat adik-adik. Coba lagi fokus dengan Kak Mei. Coba kita dengar, di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, kupu-kupu, dan binatang yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin terdengar bunyi dahan-dahan perpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya adik-adik. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang pepatah. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat, aku bisa pergi kemana saja ku mau. Ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Nih adik-adik ya, semut ini tidak punya kasih dia. Ada kesombongan. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat bercek seperti ini, keluh semut. Semakin lama si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, teriak si semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya? Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang di sekelilingnya mencari sumber suara. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana-mana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah menolongku sekarang? Kata si semut adik-adik. Dan apa yang dilakukan kupu-kupu yang tadinya kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak berlama-lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Tidak ada apa-apa. Memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya, kata si kupu-kupu kepada semut. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta.
Sejak saat itu adik-adik yang manis, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Kata firman Tuhan, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Adik-adik yang manis yang di rumah, jadilah seperti kupu-kupu. Walaupun diejek, walaupun difitnah, dianggap bodoh, tetapi si kupu-kupu penuh kasih tetap mengasihi semut. Adik-adik demikianlah. Mari adik-adik, walaupun ada yang mengejek, ada yang fitnah kita dibilang bodoh, anak yang tidak beruntung, anak yang tidak baik. Ingat, adik-adik adalah anak yang dikasihi Tuhan. Anak yang sungguh luar biasa. Anak yang berharga di mata Tuhan. Jadilah seperti kupu-kupu yang mengasihi si semut. Amin adik-adik yang manis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih kasih-Mu yang begitu besar bagi anak-anak sekolah minggu. Engkau melihat anak-anak sekolah minggu yang saat ini, mereka yang berdoa, meminta kepada Tuhan, alirkanlah kasih-Mu yang besar itu kepada anak-anak sekolah minggu GBI Home, supaya anak-anak sekolah minggu GBI Home menjadi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang penuh melakukan firman Tuhan, anak-anak yang gaya hidupnya penuh di dalam kasih Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terimalah kasih Yesus, terimalah penuh kasih Yesus. Jadilah anak yang penuh kasih, lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, dan jangan lupa juga ayat hafalan kita dari Galatia 5 ayat 22-23 ya. Jangan lupa menghafal ayat firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22-23. Lakukanlah kasih Tuhan. Ketika adik-adik lakukan menghidupi 4 hal yang tadi, adik-adik akan melihat, adik-adik akan menikmati kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, mari kita terima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Berkat kepintaran, kecerdasan kami terima. Dan berkati kedua orang tua kami Bapa, menjadi orang tua yang penuh panjang sabar, penuh kasih untuk mendidik, membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Supaya kami anak yang tetap takut akan Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati gereja GBI Home, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu supaya tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kasih karunia Tuhan